Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Teman-temanku yang saya sayangi, kita kembali lagi dalam Kultum Iftar Ramadan. Hari ini saya Alfira Fida dari kelas 9A akan membawakan suatu tema kultum yang berkaitan dengan bulan April. Teman-teman sudah tahu belum? Tanggal 21 April itu hari apa? Pada tanggal 21 April itu merupakan Hari Kartini Nasional. Sudah tahu belum Kartini itu siapa? Masa ada yang nggak tahu? Kartini itu merupakan seorang pahlawan yang sudah banyak berjasa pada negara kita. Jika bukan karena Kartini, maka teman-teman kita yang cewek di sini mungkin tidak akan sekolah di sini. Nah, alhamdulillah Allah sudah menurunkan pertolongannya lewat sosok yang bernama Raden Ajeng Kartini. Kita kupas sedikit biografinya. Jadi, Raden Ajeng Kartini ini lahir di Jepara pada tahun 1879 pada tanggal 21 April. Nah, ini itu diperingati sebagai Hari Kartini. Ia lahir di keluarga bangsawan, di mana pada saat itu hanya bangsawan saja yang boleh menuntut ilmu. Masyarakat biasa tidak boleh dan dipekerjakan. Nah, ayahnya Kartini merupakan seorang bupati Jepara. Ibunya Ngasiro dan dia juga punya ibu tiri. Beberapa adiknya seperti Kardina dan Rukmini. Dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Sosro Kartono. Sosro Kartono ini mendukung luasnya pemikiran Kartini. Lalu Kartini dinikahkan pada seorang bupati Rembang yang bernama Jojo Adiningrat. Kartini kemudian mendirikan sekolah-sekolah untuk wanita, lalu meninggal pada usia 25 tahun. Walaupun beliau belum berperan banyak pada negara, namun dampak dan pengaruh yang sudah beliau berikan itu juga sudah sangat besar. Setelah itu, muncullah wanita-wanita yang maju yang berperan pada bangsa. Setelah itu, muncullah wanita-wanita yang berperan terhadap negara. Kartini tidak mau bangsanya larut dalam kebodohan, sehingga ia mendirikan sekolah-sekolah untuk wanita. Wanita merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak. Seorang anak nanti itu akan tumbuh menjadi seorang dewasa, yang mana nanti akan meneruskan bangsa ini. Sehingga untuk mencetak generasi yang berkualitas, yang berilmu, yang berakhlak, maka Kartini pun memberikan pendidikan kepada guru pertama dari seorang anak, yaitu wanita yang nantinya akan jadi ibu. Nah, rupanya teman-teman, pada masa Kartini ini, tantangannya juga banyak. Pada masa Kartini itu, wanita itu dijadikan sebagai pembantu, seorang alat, seperti seorang tukang masak, hanya seorang alat untuk memperoleh keturunan. Sehingga banyak wanita yang dimiskinkan, yang dijadikan istri, kedua, ketiga, dan masih banyak lagi. Pada masa jahiliyah dulu juga terjadi hal yang sama. Pria-pria dahulu pada masa jahiliyah suka gonta-ganti istri. Dan ketika mereka mempunyai anak perempuan, akan dikubur hidup-hidup. Setelah Rasulullah datang, derajat wanita pun ditinggikan, dinaikkan. Dan kini kita mengenal seseorang wanita yang sangat dihormati. Siapakah itu? Ibu. Ibu itu sampai disebutkan 3 kali oleh Rasulullah. Karena beliau adalah wanita yang paling dihormati dalam hidup kita. Nah, setelah Kartini dan Rasulullah, kini kita sudah bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kita para cewek sudah bisa berperan sama dengan laki-laki, punya tanggung jawab yang sama terhadap negara. Apakah tidak ada ancamannya? Tidak ada tantangannya? Tentu saja ada. Ini kita mengenal suatu fenomena yang sering sekali terjadi pada remaja, yaitu hamil di luar nikah. Karena suatu alasan, yaitu pacaran. Dari sekedar pacaran bisa menjadi zina, kemudian hamil di luar nikah.
Namun ternyata teman-teman, pacaran di sini sudah dinormalisasikan, sudah dibiasakan, bahkan ada beberapa orang tua yang memprioritaskan anak-anaknya untuk berpacaran. Hal itu sudah buruk sekali, karena pacaran sendiri itu adalah kegiatan antara dua lawan jenis tanpa kepentingan yang benar-benar urgent dan ada syahwat yang bisa saja memasuki diri mereka, sehingga mereka bisa berpotensi melakukan zina. Dan teman-teman, banyak wanita yang hamil di luar nikah itu terpaksa putus sekolah karena mereka tidak mampu mengemban pendidikan sambil membawa anak mereka kemana-mana. Akhirnya mereka harus putus sekolah. Jika sudah seperti itu, bagaimana nasib anaknya mereka nanti? Siapa yang akan memberikan pendidikan yang layak? Siapa yang akan memberikan pendidikan akhlak yang baik jika ibunya sudah seperti itu? Maka dari itu teman-teman, Kartini berusaha agar wanita-wanita sebelum mereka menjadi ibu, mereka bisa mendapatkan ilmu yang baik, sudah bisa menjadi dewasa, sehingga nanti mereka bisa mengajari anak-anak mereka ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Sehingga mereka bisa mengajari anak-anak mereka ilmu yang bermanfaat dan mengajari mereka akhlak yang mulia. Sehingga nanti mereka bisa tumbuh menjadi seorang generasi yang bisa berperan baik dalam bangsa. Nah, teman-teman, lalu bagaimana caranya kita menghadapi kebiasaan masyarakat yang menormalisasikan pacaran ini? Ingat teman-teman, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim, la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Zina saja tidak boleh dekati, apalagi sudah melakukan zina tersebut. Sehingga dari yang awalnya kita memandang pandangan sama lawan jenis, bisa jadi itu bisa tumbuh menjadi sebuah pikiran yang aneh-aneh. Sehingga sebaiknya kita menghindari zina. Bisa tidak kita bodoh amat saja dengan ejekan-ejekan tersebut, bahwa kita ini belum punya pacar, bahwa kita ini single. Tidak apa-apa, kita ini masih pelajar. Tugas kita sekarang adalah belajar, bukan pacaran. Nah, teman-teman, dengan adanya kesetaraan gender ini bukan berarti kita juga harus melewati batas diri kita sendiri. Perempuan tidak harus seperti laki-laki full, dan laki-laki pun tidak harus pakai jilbab dan rok seperti perempuan. Semua punya fitrahnya sendiri-sendiri. Laki-laki mungkin punya karakteristiknya yang keras, yang berpikiran logis, dan perempuan itu emosional, yang berpikiran lebih ke emosional. Namun semuanya itu dua-duanya punya pro dan kontranya sendiri-sendiri. Sehingga apabila disatukan, keduanya menjadi sebuah satu keutuhan yang sempurna. Itulah kenapa ada pernikahan. Itulah kenapa ada pernikahan. Nah, gitulah teman-teman. Kita itu adalah penerus dari Kartini. Sehingga kalau kita memang penerus dari Kartini, jangan sampai kita terpengaruh oleh kebiasaan buruk dari masyarakat. Buktikan kalau kita itu memang benar-benar generasi yang berkualitas, yang berakhlak mulia. Allah tidak akan merubah nasib dari suatu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah dirinya sendiri. Jadi ayo kita mulai berubah dari sekarang. Kita tidak harus menjadi seperti Kartini, namun kita bisa meneladani Kartini. Semoga dari kultum ini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada saya salah tutur kata. Mungkin cukup sekian dari sini. Saya pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.